Nggak usah Pak, palingan yang jemput saya sebentar lagi sampai. Terima kasih Pak, kata Ana yang langsung menolak tawaran Daryl dengan halus. Kamu yakin? Tanya Daryl. Ana mengangguk. Yakin Pak, sekali lagi terima kasih, jawab Ana. Oke, kalau gitu saya pergi duluan. Daryl pun pergi berpamitan terlebih dahulu. Karena Ana pun yakin penjemputannya akan datang. Jadi Daryl tak khawatir. Di tengah mobil, Daryl baru sadar akan sikapnya. Kenapa dirinya tiba-tiba malah baik hati menawarkan tumpangan pada perempuan muda yang baru hari ini Daryl kenal. Bahkan Daryl lupa akan statusnya yang telah menjadi seorang suami. Apa jadinya kalau ketahuan Farah? Bisa-bisa perang dunia lagi. Daryl pun segera melajukan mobilnya dan hendak mampir untuk membeli martabak sesuai dengan keinginan Farah. Tapi di tengah perjalanannya, Daryl baru sadar kalau gawai miliknya tidak ada. Daryl pun menghentikan sejenak mobilnya di pinggir, mencoba mencari kembali gawainya. Mungkin saja terselip. Ah, sial. Tadi setelah teleponan dengan Farah sepertinya aku tinggal di atas meja, gumam Daryl. Daryl berdecak kesal, bisa-bisanya ia kelupaan. Ia pun memutuskan untuk kembali ke kantor dan memutar balik mobilnya. Fix deh, Farah bakalan marah-marah karena aku kelamaan pulang. Belum lagi pesan martabak kemauan dia itu. Daryl benar-benar bisa memastikan keadaan selanjutnya. Ia pun melajukan mobilnya dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Sampai di depan kantor, pandangan Daryl teralihkan dengan sosok Ana, yang rupanya masih menunggu jemputannya. Daryl pikir kalau perempuan muda itu sudah dijemput. Nyatanya masih setia menunggu di sana. Kamu masih di sini? Tanya Daryl pada Ana. Ana berdiri sejenak. Iya Pak, saya masih menunggu. Kenapa Bapak balik lagi? Tanya Ana dengan polos. Oh, handphone saya ketinggalan, jawab Daryl. Loh, Pak Daryl kenapa balik lagi? Bukannya tadi sudah pulang, Pak? Tanya Pak Agus, security di kantor itu. Iya, tadi sudah di jalan pulang, tapi langsung ingat kalau handphone saya ketinggalan, jelas Daryl. Pak Agus cuma manggut-manggut sementara Daryl langsung melangkah menuju ke ruangannya untuk mengambil gawainya yang tertinggal di sana. Lisa pun heran saat melihat atasannya yang kembali lagi ke kantor. Ia langsung berdiri dan menyapa Daryl. Kenapa balik ke kantor lagi, Pak? Tanya Lisa. Ada yang ketinggalan, Lis, jawab Daryl singkat sambil kemudian segera masuk ke dalam ruangannya. Benar saja kalau gawai miliknya tertinggal di atas meja. Daryl pun meraih gawai tersebut sambil kemudian mengecek apakah ada pesan ataupun panggilan masuk yang sempat terlewatkan dari istrinya. Ternyata aman. Dan Farah tak ada menghubunginya lagi. Daryl bisa bernapas lega. Sekarang tujuan utamanya hanya mencari martabak seperti yang Farah mau. Ia pun keluar dari ruangannya. Maaf Pak, barang apa yang tertinggal? Tanya Lisa. Ini, jawab Daryl sambil memamerkan gawainya yang baru saja ia ambil itu ke arah Lisa. Oh, Lisa manggut-manggut. Kenapa Bapak nggak hubungi saya aja? Kan bisa saya bawakan turun. Pinjam aja telepon di pos security. Untuk hubungi saya, Pak. Daryl seketika itu menepuk dahinya. Kenapa saya nggak kepikiran untuk pinjam telepon di pos security ya? Bolak-balik kan jadinya. Ampun deh. Daryl heran sendiri pada dirinya. Baru juga hari pertama kembali bekerja. Sudah banyak yang dilupakan. Daripada Daryl menyesali perbuatannya, ia pun cepat-cepat untuk kembali ke mobilnya. Sebelum nanti Farah mengomel karena Daryl tak kunjung datang. Ia berpamitan kembali pada Lisa. Kebetulan juga saat itu Lisa hendak pulang. Kamu mau pulang juga? Tanya Daryl pada sekretarisnya. Iya Pak, kerjaan saya juga sudah selesai kok Pak. Tanya Lisa sambil meraih tasnya. Daryl pun berjalan mendahului Lisa. Dari kejauhan ia melihat si mahasiswi magang yang masih duduk menunggu jemputannya tadi. Ini sudah ketiga kalinya Daryl melewati Ana. Dan ketiga kalinya juga harus bertegur sapa. Ana tampak tersenyum ke arah Daryl juga pada Lisa yang mengekor di belakang Daryl. Loh Ana, saya kira kamu sudah pulang dari tadi.
ucap Lisa langsung saat melihat Ana yang masih menunggu di dekat pos security. Belum Bu, saya masih tunggu jemputan, jawab Ana. Jemputan, kakak kamu itu, yang kemarin jemput juga kan? Tebak Lisa. Ana mengangguk. Iya Bu, kebetulan dari tadi tidak bisa dihubungi. Jadi saya cuma menunggu di sini. Jelas Ana. Oh, kalau memang lama tidak bisa dihubungi, lebih baik kamu pakai taksi online aja. Lisa memberi ide. Saya takut kakak saya sudah jalan ke sini untuk jemput saya, Bu. Dari tadi kamu terus-terusan bilang kakak kamu jemput, tapi buktinya sampai sekarang belum muncul juga. Apa kamu mau temani Pak Agus di sini sampai malam? Daryl tak mengerti mengapa Ana tetap setia menunggu jemputannya yang tak kunjung datang ini. Ana tampak bergeming sejenak. Entah ia sedang memikirkan sesuatu untuk dijawab, tapi tampak jelas wajahnya kebingungan. Saat saya diberi pesan oleh kakak saya supaya tidak pergi selain dengan dia, Pak. Jadi mau pesan taksi pun saya ragu, jawab Ana dengan jujur. Daryl dan Lisa jadi kebingungan dengan penjelasan Ana. Kalau begitu sudah pasti ia tidak dapat izin untuk pulang duluan sebelum kakaknya yang datang untuk menjemput. Pak Daryl juga mau pulang kan? Apa nggak sekalian aja antar Ana pulang, Pak? Sepertinya rumah Ana dan Bapak itu searah. Kasihan dia kan, Pak, kalau Bapak yang antar pulang, orang tua dan kakak Ana pasti bakalan percaya karena pemimpin perusahaan sendiri yang mengantar dia pulang. Sebenarnya saya juga berminat untuk mengantar Ana pulang. Hanya saja rumah saya kan berlainan arah dengan rumahnya, kata Lisa memberikan ide. Jelas saja ide dari Lisa itu spontan membuat Daryl mengernyit. Apa-apaan maksud Lisa ini? Kenapa malah dirinya yang mengatur si bos? Dari mana juga Lisa tahu kalau rumah Ana satu arah dengan rumah Daryl? Tapi melihat wajah Ana yang kusut, sepertinya memang seharusnya dibantu. Sama seperti penawaran yang Daryl tawarkan saat melihat Ana di awal tadi. Daryl pun menghela napasnya dengan kasar. Oke, kamu ikut pulang dengan saya aja, biar saya yang nanti jelaskan ke orang tua atau mungkin ke kakak kamu, tawar Daryl pada akhirnya. Terlihat jelas keraguan di wajah Ana, lebih tepatnya pasti merasa segan. Tapi, gak usah pakai tapi, kapan lagi kamu dapat bantuan sama Pak Daryl yang masih dalam suasana bahagia setelah menikah? Cuma antar pulang anak makan gak masalah kan, Pak? Lisa meminta persetujuan Daryl sambil memberi senyuman paling lebar. Daryl sebenarnya mau menarik ucapannya yang tadi, tapi jelas saja tidak enak. Apa boleh buat, hanya mengantarnya pulang. Setelah itu Daryl pun bisa sekalian pulang juga. Daryl pada akhirnya hanya menganggukkan kepalanya, menyetujui perkataan Lisa. Kalau mau ikut saya, ayo kita berangkat sekarang, kata Daryl yang langsung berjalan menuju ke mobilnya. Lisa mendorong tubuh Ana supaya mengikut pada atasannya itu. Mau tidak mau, Ana pun pasrah dan setuju untuk ikut pulang dengan Daryl. Biarpun resikonya tentu saja sangat segan. Jadi rumah kamu di mana? Tanya Daryl pada Ana saat perempuan muda itu sudah duduk di dalam mobilnya dan sedang memasang sabuk pengaman. Perumahan Cendrawasih, Pak, jawab Ana. Daryl tertegun sejenak. Pasalnya perumahan itu sangat tidak asing di telinganya. Ia berpikir dalam beberapa detik sebelum menghidupkan mesin mobilnya. Seketika itu Daryl teringat kalau perumahan itu termasuk dalam kompleks rumah elit. Yang jelas memang searah dengan rumah Daryl. Jadi kamu tinggal di sana dengan orang tua kamu? Tanya Daryl. Ana mengangguk. Hanya ibu dan kakak. Kebetulan ayah saya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Jelas Ana. Daryl tampak mengangguk pelan. Memangnya yang Daryl lihat dari penampilannya, anak ini memang mencirikan anak orang kaya. Terlihat dari atas sampai bawah barang-barang yang ia pakai semua bermerek. Biarpun terlihat sederhana dan biasa saja, tapi Daryl bisa pastikan kalau itu mahal. Apa kakak kamu belum bisa dihubungi juga? Tanya Daryl di sela perjalanan pulang mereka. Ana menggelengkan kepala sambil menatap layar gawainya. Handphonenya masih belum aktif, Pak. Ana menghela napasnya. Memang kenapa kamu menunggu dia yang jemput? Apa sebegitu protektifnya kakak kamu? Saya baru beberapa bulan di sini, Pak. Jadi kakak saya sedikit khawatir. Jelas Ana. Daryl manggut-manggut lagi. Kini ia baru paham. Ternyata Ana baru pindah ke sini. Pantas saja kakaknya melarangnya untuk pergi dengan orang lain. Maaf ya, Pak. Saya benar-benar merepotkan Bapak. Apalagi tadi Bapak sempat bolak-balik karena mencari barang yang ketinggalan.
Sekarang malah antar saya pulang juga. Saya jadi nggak enak. Cetus Ana tiba-tiba. Nggak masalah, lagi pula benar kata Lisa kalau rumah kita searah. Jawab Daryl. Ngomong-ngomong kamu kuliah di mana? Saya di Berlin, Pak. Jawab Ana. Wow, Berlin. Daryl tampak kaget, tapi kemudian ia malah terkekeh sendiri. Emangnya kenapa, Pak? Kenapa Bapak tertawa? Tanya Ana polos. Cuma nggak habis pikir, bisa-bisanya mahasiswi yang jauh-jauh kuliah di Berlin seperti kamu malah diminta tolong untuk bawa kopi ke ruangan saya oleh Gani. Daryl tampak geleng-geleng kepala keheranan. Mungkin Gani pikir kalau Ana hanya mahasiswi dari kampus biasa. Nyatanya perempuan muda ini malah berkuliah di Berlin. Ana ikut tersenyum mendengarnya sambil malu-malu. Senyum Ana terlihat sangat manis, walau Daryl hanya melihat sekilas saat menoleh sejenak ke arahnya. Sebenarnya yang itu nggak sengaja, Pak. Jadi Mas Gani tiba-tiba saja sakit perut waktu mau mengantar kopi itu ke ruangan Bapak. Dan kebetulan juga saya yang lewat di dekatnya. Jadi saya hanya membantunya saja, Pak. Kasihan, jelas Ana. Baik sekali kamu. Kalau saya dulu waktu magang di Amerika, saya tidak pernah mau melakukan hal seperti tadi. Buat saya jaga gengsi lebih penting. Saya di Berlin biasa bekerja part-time. Jadi kerjaan apa aja saya nggak masalah, Pak, kata Ana dengan jujur. Daryl menaikkan satu sudut bibirnya. Ternyata biarpun Ana orang kaya, tapi Ana tidak segan untuk bekerja paruh waktu di negeri orang. Pak, nanti di ujung jalan itu Bapak belok kanan, kata Ana memberi instruksi. Oh oke, Daryl melajukan mobilnya sesuai dengan arahan yang Ana berikan. Sampai akhirnya mereka pun sampai di depan rumah Ana. Dan Daryl baru menyadari kalau ini rumah yang tak asing baginya. Ini bukannya rumah...